Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Resti Oktavina, NIM 181030086, 2. Riki Haryani, NIM 181030087, 3. Robi Irawan, NIM 181030088, dan Sari Kusumawardani, NIM 181030089. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara melakukan konfigurasi routing statis dan dinamis pada mata kuliah jaringan komputer. Berikut soalnya. Buatlah sebuah video yang menjelaskan cara merouting konfigurasi pada slide di atas dengan menggunakan routing statis berdasarkan soal di bawah ini. 1. Diketahui sebuah network 190.x.y.0 prefix 24 akan dibagi menjadi 3 subnet dengan kebutuhan masing-masing subnet adalah A. Gedung A 50 host, B. Gedung B 25 host, C. Gedung C 100 host. X adalah nomor kelompok dan Y adalah nomor kelas Jarkom. Langsung saja, untuk penjelasan perhitungan file SM akan disampaikan oleh Riki Haryani. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan file SM. Pertama-tama kita perlu mengurutkan kebutuhan host per gedung, yaitu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Menurut soal, host terbesar yaitu 100, kemudian 50 dan 25. Setelah itu kita cari total host yang untuk gedung C, kita itu cari total host yang mendekati 100 tapi tidak boleh kurang dari 100, yaitu 128 atau 2/7. Kemudian untuk gedung A 64 atau 2/6, kemudian gedung C 32 atau 2/5. Kemudian total host dikurangi 2, untuk gedung C itu 128 dikurangi 2 jadi 126. Gedung A itu 64 dikurang 2 hasilnya 62. Untuk gedung B itu 32 dikurangi 2 hasilnya 30. Kemudian untuk prefixnya untuk gedung C itu menjadi 25, untuk gedung A itu menjadi 26, kemudian untuk gedung B itu 27. Untuk IP diketahui itu 190.6.5.0. Jadi untuk acuan network awal network address itu 190.6.5.0 dengan prefix 25. Kemudian network A address untuk gedung A itu 190.6.5.128. Kemudian untuk gedung B itu 190.6.5.192. Oke, untuk IP router tambahan yang kedua yaitu 190.6.5.228 dengan prefix 30. Kemudian dilanjutkan untuk melakukan subnet pada network address gedung C, yaitu dengan network address 190.6.5.0 dengan prefix 25. Prefix 25 itu netmasknya 255.255.255.128. Kemudian networknya itu
190.6.5.0. Keduanya di N menjadi menghasilkan 190.6.5.0. Dilanjutkan, net max dikurangi dengan net max gedung C, kemudian menghasilkan 0.0.0.127, kemudian ditambahkan dengan network 190.6.5.0, menghasilkan IP broadcast 190.6.5.27. Dilanjutkan dengan mencari host awal, yaitu dengan menambahkan dengan network ditambah 1 yang hasilnya 190.6.5.1. Untuk mencari host akhir itu broadcast dikurang 1, jadi menghasilkan 190.6.5.126. Kita lanjut untuk gedung A dengan network address 190.5.128 dengan prefix 26. Untuk prefix 26 sendiri memiliki netmax 255.255.255.192. Kemudian di N dengan network address-nya menghasilkan 190.6.5.128. Kemudian dilanjutkan dengan netmax asli dikurangi dengan netmax IP menghasilkan 0.0.0.63. Kemudian hasil tersebut ditambahkan dengan network dan menghasilkan 190.6.5.191. Dilanjutkan dengan mencari host awal, sama dengan yang tadi, yaitu network ditambah 1, menghasilkan 190.6.5.129. Kemudian host akhir sendiri broadcast dikurangi 1, yaitu menghasilkan 190.5.190. Dilanjutkan dengan gedung B. Gedung B dengan network address 190.6.5.192 dengan prefix 27. Prefix 27 memiliki netmax 255.255.255.224. Kemudian network sendiri, kemudian di N dengan network menghasilkan 190.6.5.192. Kemudian netmax asli dikurangi dengan netmax IP menghasilkan 0.0.0.31. Kemudian hasil tersebut ditambah dengan network menghasilkan broadcast, yaitu 190.6.5.223. Dilanjutkan mencari host awal, yaitu network ditambah 1, menghasilkan 190.6.5.193. Kemudian untuk mencari host akhir, yaitu broadcast dikurang 1,
Hasilnya 190.6.5.222. Kemudian untuk perhitungan IP tambahan dengan IP 190.6.5.224, kemudian prefiksnya 30. Untuk prefiks 30, net max-nya itu 255.255.255.252. Kemudian di end dengan network address menghasilkan 190.6.5.224. Dilanjutkan dengan mengurangi netmax asli dengan netmax IP, menghasilkan 0.0.0.3. Kemudian hasil tersebut ditambahkan dengan network IP, menghasilkan 190.6.5.227. Dilanjutkan dengan mencari host awal, yaitu network ditambah dengan 1, sama dengan 190.6.5.225. Kemudian host akhir broadcast dikurang 1 sama dengan 190.6.5.225. Kemudian untuk host tambahan yang satunya yaitu 190.6.5.228 dengan prefiks 30. Prefiks 30 sendiri memiliki netmax 255 255.255.255.252. Di end dengan network address menghasilkan 190.6.5.228. Kemudian netmax asli dikurangi dengan netmax IP menghasilkan 0.0.0.3. Itu disebut wildcard. Kemudian dikurangi dengan network address menghasilkan broadcast 190.6.5.231. Dilanjutkan dengan mencari host awal, yaitu network address ditambah 1 sama dengan 190.6.5.229. Kemudian untuk host akhir broadcast dikurang 1 sama dengan 190.6.5.230. Sekian perhitungan untuk masing-masing gedung dan router tambahan. Untuk selanjutnya, penjelasan topologi jaringan akan disampaikan oleh Robi Irawan. Silakan. Ini udah ya? Ya udah masuk. Oke. Di sini saya akan membuat topologi jaringannya. Pertama, kita buat dulu routernya. Routernya di sini ada 3. Kita buat dulu routernya 3 urutan ke bawah. Oke, kita bisa kasih nama dulu di sini. Router C ya, router C. Di sini router B. Ini router A. Tambahin dulu PC-nya, tapi kita konfigurasi routernya dulu, jadi kita akan kasih PC-nya dulu. Oke, sekarang kita konfigurasi pada router C.
Di sini di on dulu port statusnya, boleh setting IP-nya dulu baru di onin, nggak masalah. Di sini bisa lewat IP konfigurasinya, bisa lewat sini atau bisa diketik di CLI-nya. Terserah kalian. Kalau di sini kita akan config dulu IP-nya di router C. Router C-nya di sini kita langsung masuk ke IP address-nya karena di sini udah masuk interface Fast Ethernet 0 0/0. Langsung aja ke IP address-nya. IP address di sini FA0 tuh 190.5.5.129. Lalu netmax-nya 255.255.255.192. Lalu enter. No shutdown. Enter, exit. Selanjutnya kita akan masukin IP pada serial 2/0 ya. Kita masukin karena tadi belum masuk interface-nya. Kita ketik dulu interface, boleh disingkat interface serial 2/0. Enter. Lalu konfigurasi IP address-nya spasi 190.6.5.229. netmax-nya kita masukin 255.255.255.252. Enter. No shutdown, boleh disingkat juga. Exit. Oke. Sini udah on, serialnya udah on ya. Lalu selanjutnya kita masuk ke router B. Konfigurasi Fast Ethernet. Kalau mau lewat sini juga bisa. IP address router B 190.6.5.1. Sini naik max-nya 255.252. Kalau lewat sini lebih gampang ya. Lebih gampang, langsung masuk ke serial 2. Nyalain dulu aja. Masukin IP-nya 6.5.230. Subnet max-nya udah bener ya ini ya. 252. Masuk serial 3. Masukin IP-nya 190.6.5.225. Ini netmax-nya sama kayak yang serial sebelumnya. 255, 255, 255, 252. Oke. Masuk ke router A. Gantian aja deh. Sekarang kita lewat CLI aja. Cek dulu aja deh. Masuk CLI. Interface, tinggal masukin IP address-nya. 190.6.5.193. Lalu spasi, masukin netmax-nya 255.255.255.224. No shutdown, bisa disingkat gini. Lalu exit. Lalu lanjut ke serial 3/0. Masukin IP address-nya 190.6
255.5.226, masukin netmax 255.255.252. Nah, shutdown. Oke, ini karena belum di on ya, jadi muncul tulisan seperti itu. Selesai, otomatis akan langsung, ini tinggal on serial, belum di on ternyata coy. Di router A ini tidak pakai ini ya, serial 2 ya, langsung ke 3. Oke, setelah router A sampai C nya udah di setting IP nya, IP address, langsung menuju ke PC. Kita akan setting IP konfigurasinya di sini. Pertama dari atas dulu aja deh, dari router C kita masuk ke desktop, IP konfigurasi, masukin 190.6.5.130. Nah, gitu. Langsung PC di router B, buka desktop, IP configuration. B, di sini IP address 190.6.5.2. Lalu yang terakhir yang di A ini, masukin IP 6.5.194. Nah, setelah semua sudah di setting IP address-nya, sekarang kita tinggal menyambungkan. Nah, di sini menyambungkannya. Sekarang kita lanjut dulu. Kita cek dulu lagi untuk router C, FA0 udah benar. Oke, B-nya 3 udah benar. Router A-nya udah FA0 sama serial 2. Serial 3 226. Oke. Untuk PC-nya tadi masih kurang bagian netmax-nya dan default gateway-nya. Di sini kita masukin 255.255.192. Default gateway-nya ini 190.6.5.129. Oke. IP konfigurasi di router C udah pada di PC. Lalu di router B kita ubah juga netmax-nya 255 titik ini 128. Lalu untuk default gateway-nya ini 190.6.5.1. Oke, di sini udah terkonfigurasi semua IP address, netmax sama default gateway-nya. Lanjut ke PC di router A. IP konfigurasi netmax-nya 255.224. Di sini default gateway-nya 190.6.5.193. Udah terkonfigurasi semua. Lihat dulu. Oke. Di sini udah tercantum untuk fast Ethernet 0-nya 190.6.5 130. Gateway-nya udah tercantum 129. Lalu di router B, PC router B ini sudah terkonfigurasi juga. Router PC A udah terkonfigurasi juga. Sekarang kita akan menyambungkan dengan garis ini untuk menyambungkan router ke PC, memakai garis ini, garis putus-putus, sambungin ke fast Ethernet 0.
Oke. Router B sambungin ke PC. Lalu untuk router A, nah untuk menyambungkan router kita akan pakai garis ini yang merah, sambungin serial 3 ke router B, lalu router B atau router C, atau sebaliknya sambungin serial 2 ke router C. Serial 2. Oke, sudah jadi di sini. Rapin dulu aja. Oke, untuk topologi jaringannya kurang lebih seperti ini. Silakan dilanjut. Oke, untuk selanjutnya, untuk penjelasan konfigurasi routing statis akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, konfigurasi untuk router C terlebih dahulu, router ENA, kemudian conf T, lanjut IP route 190.6.5.192, 255.255.255.224, 190.6.5.0, 255.255.255.128, lalu 190.6.5.230. Lanjut IP route 190.6.5.224, 255.255.255.252, 190.6.5.230. Selanjutnya, show IP route. Show IP route. Nah, ini untuk konfigurasi routing statis di router C. Selanjutnya, di router B. ENA on T, IP route 190.6.5.192, 255.255.255.192. Oh, 192 kenapa? 224, maaf. Dia 190.6.5.226. IP route 190.6.5.128, 255.255.255.192,
titik 255 titik 192. Kemudian 190 titik 6 titik 5 titik 228. Oke, to show route. Ya, berhasil. Selesai untuk routing B. Kemudian untuk router A-nya sama seperti sebelumnya. Router ENA konfigurasi T IP route 190.6 ini titik 5 titik 128 255 255 255 titik 192. Kemudian 190 titik 6 titik 5 titik 255. Selanjutnya IP route 190 titik 6 titik 5 titik 228. Kemudian 255 titik 255 255 252 190 titik 6 titik 5 salah titik 6 titik 5 225. Oke, coba dicek ulang, takut salah. Route 65228 255 225 25. Kemudian IP route 190 6 5 0 berapa 255 255 190 titik 6 titik 5 225. To show IP route. Oke, selanjutnya lanjut ke backup. Kontek dulu coy. Di X saja. Oke. Router ENA. Untuk backupnya router C ENA terus copy running strip config FTP
190.6.5.2. Router backup. Setting running. Oke. Ini untuk router C. Kemudian untuk router B-nya config X. Nah, ya. Terus copy running config tftp copy running config tftp 190.6.5.2. Oke, lanjut. Router backup. Ya. Kemudian untuk backup router A-nya X ya, enak copy running config config tftp copy running config tftp, kemudian 190.6.5.2, kemudian router backup. Oke, selanjutnya untuk ping, ya, oke, ping command prompt IP C 190 ping 90.6.5.1.30. Coba. Oke. Kemudian ping 190.6.5.2. Ini udah, oke. Selanjutnya ping di PC router A, ping 190.6.5.194. Oke. Oke, udah berhasil. Lanjut ke restore. Untuk restore-nya di router C, CLI. Enak. Copy tftp running config 190.6.5.2, terus router minus backup. Ya, oke. Restore untuk router C
hasil, kemudian lanjut ke router B untuk restore. Enak, copy, tftp, running, config. 190.6.5.2 router backup. Ya, oke. Selanjutnya restore untuk router A. Enak, lanjut ke copy, running, config tftp, config tftp 190.6.5.94. Destination hostnya router backup. Kurang. Backup. Lanjut ke restore. Nah, copy tftp running config 190.6.5.194. Search router backup. Ya. Oke. Selesai. Selanjutnya untuk penjelasan konfigurasi routing dinamis akan disampaikan oleh Resti Oktavina. Akhirnya ya, aku ngantuk banget, guys. Berapa jam, coy? Langsung ya. Ya. Pushing. Muncul. Udah muncul. Muncul. Cisco-nya. Muncul. Oke. Mulai ya. Ya. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang konfigurasi routing dinamis OSPF. Jadi, routing dinamis OSPF itu berguna untuk mencari router tercepat, tetapi yang masih satu jaringan dengan router lainnya. Nah, kita langsung saja untuk cara mengkonfigurasi routing dinamis OSPF. Yang pertama itu kita lakukan pada router C. Tekan enter, lalu muncul router, kita enable terlebih dahulu. Setelah itu masuk ke konfigurasi terminal. Jika kondisinya sudah config, kita masukkan alamat dari OSPF-nya. Router OSPF 2. Jadi saya masukkan 2 di sini itu terserah sebenarnya kita mau masukkan angka berapa aja gitu. Dan yang perlu diketahui untuk router OSPF itu kita harus membuat satu router yang dijadikan sebagai area 0, yaitu router yang saling terhubung dengan router lainnya tetapi letaknya di tengah. Kita lanjut, terus masukkan network yang terhubung, yaitu network 190.6.5.128 dengan wildcard terbalik, yaitu 0.0.0.63, lalu area 2, area dari OSPF itu sendiri. Tekan enter,
Lalu kita masukkan lagi network dengan IP 228 yang menghubungkan ke router B, terus dengan wildcard-nya 3, karena netmax-nya tadi 252, jadi wildcard terbaliknya itu 3. Lalu areanya adalah 0, atau menuju ke area router B. Lalu tekan exit, biarkan saja seperti itu. Lalu lanjut ke router A. Kita enable terlebih dahulu. Lalu konfigurasi terminal. Pastikan kondisinya harus config. Lalu kita masukkan router OSPF 3. Masukkan networknya 190.5.6.192 atau network yang menghubungkan ke router B. Lalu wildcard terbaliknya adalah 0.0.0.31 menuju area 3. Lalu yang selanjutnya adalah network 190.6.5.224 atau dia yang menjadi network penghubung ke router B dengan wildcard terbaliknya 0.0.0.3 dan areanya adalah area 0 atau memasuki area B, router B. Lalu tekan exit, biarkan saja. Lalu kita masuk ke router B. Nah, konfigurasi terminal, terus router OSPF 1, karena dia merupakan area 0, masukkan networknya yang saling terhubung, net 190.6.5.0. Untuk area 0 sendiri, masukkan wildcard terbalik yaitu 0.0.0.255 area 0. Terus yang kedua, network 190.6.5.224 atau network yang menuju area 3 atau router A dengan wildcard terbaliknya 0.0.0.3 area 0. Terus kemudian network 190.6.5.228 atau network yang menghubungkan router B dengan router C dengan wildcard terbaliknya 0.0.0.3 area 0. Setelah itu exit. Nah, bagaimana cara kita melihat router itu sudah terkonfigurasi secara OSPF? Kita dapat melakukannya dengan melakukan show IP route. Coba kita lihat. Nah, di sini dia sudah O, ada yang berhuruf O, yang menandakan dia adalah routing dinamis OSPF. Dan ada juga di sini IA, yang menunjukkan dia internal area, seperti itu. Terus kita coba lagi di router yang B. Kita exit lagi. Lalu kita show IP route. Nah, muncul. Kalau munculnya sudah seperti ini, ada huruf O-nya yang berarti OSPF, ini ada huruf IA yang berarti inter area, maka dia sudah terkonfigurasi. Kita lanjut lagi untuk yang router A. Kita X lagi. Lalu kita show IP route. Dan hasilnya pun sama, sudah terkonfigurasi. Setelah itu kita akan mencoba melakukan uji koneksi dari PC3 ke PC4 dengan melakukan ping. Ping
190.6.5.2. Nah, PC ini dia berada di area 0 atau router B. Kita enter. Request timeout. Karena dia baru awal mencoba, jadi kemungkinan banyak yang keluar seperti request timeout. Lalu kita coba sekali lagi, kita enter lagi, dan hasilnya sudah benar. Gitu. Lalu kita akan coba ke PC 4 yang di area B. Kita lakukan uji koneksi ke PC pada router C dengan IP 190.6.5.194. Tunggu. Request timeout lagi. Kita harus mengulangnya lagi supaya tidak terjadi lagi request timeout. Lakukan sekali lagi, enter, dan hasilnya sudah benar. Nah, untuk cara mengetahui jalur-jalur yang terhubung dengan PC tersebut, kita dapat melakukannya dengan melakukan preset. Kita coba pada PC 3 pada router C. Jangan, pada PC router A saja. Yang masih bersih komen-komennya. Lalu kita bisa melakukan reset ke PC router C, yaitu IP-nya 190.6.5.194. Enter. Nah, tracing-nya udah terjadi. Lalu kita lagi ke yang di router B. Alamat isinya itu 190.6.5.2. Nah, tracing-nya sudah komplit. Jika tidak ada di sini tanda seperti bintang atau request timeout, maka dia udah benar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai konfigurasi routing dinamis. Oke, sob. Demikian penjelasan dari kami mengenai konfigurasi routing dinamis dan routing statis. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih.